Fenomena alam Gunung Api Batur. Batur merupakan gunung api aktif yang berada di wilayah Kabupaten Bangli, Bali. Gunung api Batur terdiri dari 3 kerucut gunung api yang tumbuh di dalam kaldera Batur. Dalam istilah kegunung apian, kaldera merupakan kawah atau kepundan gunung api yang memiliki diameter lebih dari 2 km. Berdasarkan jenisnya, kaldera Batur ini terbagi menjadi yaitu kaldera 1 dan kaldera 2. Kaldera 1 memiliki dimensi 13 km kali 8 km. Sedangkan kaldera 2 yang menyerupai lingkaran dengan diameter sekitar 7 km. Pada bagian timur tenggara kaldera Batur, terdapat danau Batur berbentuk bulan sabit dengan panjang sekitar 7 km dan lebar 2,5 km. Dalam konteks kegunung apian, sejarah panjang vulkanisme Gunung Api Batur menjadi hal yang menarik bagi para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu kegunung apian. Gunung api dapat didefinisikan sebagai bukit atau gunung yang memiliki lubang kepundan tempat keluarnya magma ke permukaan bumi. Pembentukan gunung api secara global dapat diterangkan berdasarkan teori tektonik lempeng. Konsep tektonik lempeng menjelaskan suatu anggapan bahwa kulit bumi terdiri atas lempeng benua dan lempeng samudra yang mengambang di atas suatu cairan pastis yang dinamakan astenosfer. Cairan astenosfer memiliki sifat pergerakan dinamis yang menggerakkan lempeng benua dan samudra saling menjauh dan mendekat. Diawali dengan pemekaran lantai samudra, lempeng samudra, dan benua bergerak saling mendekat hingga tumbukan di antara keduanya yang pada akhirnya lempeng samudra akan tertekuk ke bawah lempeng benua yang dikenal dengan istilah penunjaman. Karena temperatur dan tekanan yang tinggi selama proses penunjaman, maka terjadi peleburan yang pada akhirnya menjadi magma. Magma naik ke permukaan bumi melalui retakan bumi yang pada akhirnya membentuk suatu gunung api. Menurut Sutawijaya 1990, Gunung Api Batur terdiri atas 7 tahapan vulkanisme. Rekonstruksi data geologi memperkirakan Gunung Api Batur Purba merupakan sebuah kerucut strato dengan ketinggian sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut. Setelah mengalami fase vulkanisme yang cukup panjang, kira-kira 29.300 tahun yang lalu, Gunung Api Batur Purba mengalami suatu letusan paroksisma yang sangat dahsyat. Letusan besar ini menghasilkan kaldera 1 dengan dimensi sekitar 13 km kali 8 km. Beberapa letusan terjadi melalui celah dinding kaldera bagian barat laut yang menghasilkan material letusan ke arah luar dan dalam kaldera. Setelah mengalami selang waktu yang cukup panjang, letusan paroksisme tahap kedua kembali terjadi di Gunung Api Batur kira-kira 20.150 tahun yang lalu. Letusan besar ini menghasilkan kaldera 2 dengan radius sekitar 7 km. Baik letusan paroksisma tahap pertama maupun tahap kedua disertai dengan keluarnya endapan aliran piroklastika dengan volume dan distribusi yang sangat luas.
aliran piroklastika yang terelaskan atau yang lebih sering dikenal dengan istilah Ibn Rift. Endapan gunung api ini terbentuk dari letusan besar kaldera Batur sebagai fase kedua pembentukan kaldera Batur yang terjadi kira-kira 20.150 tahun yang lalu. Fase akhir vulkanisme Batur merupakan proses pembentukan ketiga kerucut gunung api Batur yang menghasilkan aliran lava dan endapan jatuhan piroklastika dan beberapa kerucut sinder di dalam kaldera Batur. Dasar kaldera yang lebih rendah menjadi tempat akumulasi air yang pada akhirnya menjadi danau Batur. Jejak-jejak letusan Batur ini masih menyisakan bukti berupa kaldera dan endapannya serta danau yang sangat menakjubkan sebagai bukti kedahsyatan fenomena alam dan kebesaran Sang Maha Kuasa. Sejarah kehidupan manusia mencatat sekitar 26 kali letusan Batur. Vulkanisme yang paling dominan menghasilkan letusan tipe strombolian yang menghasilkan aliran lava dan jatuhan piroklastika. Sedikitnya 9 aliran lava tercatat dan terpetakan dengan baik, yaitu tahun 1849, 1888, 1904, 1905, 1921, 1926, 1963, 1968, dan 1974. Dari 2 Agustus hingga 21 September 1926, letusan gunung api Batur menghasilkan aliran lava bongkah. Dari 2 Agustus hingga 21 September 1926, letusan gunung api Batur menghasilkan aliran lava bongkah. Desa Batur yang terletak di dasar kaldera bagian barat daya terlanda aliran lava. Meskipun demikian,
penduduk desa yang berjumlah sekitar 200 orang dapat menyelamatkan diri. Pura Ulun Danu Batur yang berada di daerah itu sebagian besar rusak terlanda aliran lava. Merupakan singkapan 8 jatuhan piroklastika yang berasal dari letusan Gunung Batur setelah terbentuknya kaldera Gunung Batur. Kalau kita lihat, endapan terlihat berlapis sebagai indikasi adanya perulangan letusan yang membawa material dari letusan Gunung Batur terbawa ke udara, kemudian terendapan oleh udara dan kembali mengendap. Pada akhirnya akan menghasilkan suatu pelapisan-pelapisan dengan perbedaan material. Secara umum, material endapan ini terdiri dari pasir yang memperlihatkan perlapisan seperti ini halus. Kemudian juga terdapat beberapa bongkar batuan yang berasal dari bongkaran dinding pegunungan, dan juga ada yang dinamakan sebagai bom vulkanik, sebagai material magma yang langsung terbongkar dan terlemparkan. Endapan ini karena terendapan melalui proses udara, sehingga pada saat yang terbawa angin oleh udara menghasilkan suatu pemilahan atau disebut dengan sortasi yang pada akhirnya mengendap sesuai dengan tingkat densitas dan jenis materialnya. Makanya pada akhirnya endapan ini menghasilkan suatu perlapisan yang sangat baik. Dalam upaya mitigasi bencana gunung api, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melakukan monitoring aktivitas vulkanis Gunung Api Batur secara rutin. Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas Gunung Api Batur sehingga peringatan dini dan ancaman bahaya letusan gunung api dapat diinformasikan kepada masyarakat sekitar Gunung Batur. Selain sebagai sumber ancaman bahaya, Gunung Api Batur banyak memberikan manfaat bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Panorama alam Gunung Api Batur dengan keunikan bentangan alam dan keanekaragaman sosial budayanya menjadi daya tarik wisata baik domestik maupun mancanegara. Batuan hasil letusan gunung api dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Inilah endapan ariran piroklastika hasil letusan kaldera Batur yang dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan bangunan dan penyusunan pura. Alam dan masyarakat Batur merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Saling menjaga dan bahkan saling memberi daya hidup.